Elipsoid ya. Oke. Nah, memang dominasinya terdiri dari laut ya, perairan laut dan beberapa daratan di sini, kontinen, ini Indonesia ya. Dan memang ini adalah kondisi planet kita saat ini. Gitu. Nah, tentunya gambaran-gambaran yang ada, misalkan kenapa lautnya seperti ini bentuknya, kenapa daratanya seperti ini bentuknya, kenapa persebarannya dominan di utara, misalkan, atau di bagian apa namanya, ekuator ini lebih banyak lautnya. Nah, itu adalah hasil dari proses dinamika bumi yang berlangsung selama tahap pembentukan bumi itu sendiri hingga saat ini. Gitu ya. Jadi kalau coba saya simpulkan, saya pribadi mungkin belum menemukan jawaban ketika diberikan pernyataan bahwa bumi terbentuk langsung seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau saya diberikan pernyataan bumi langsung terbentuk seperti ini, Indonesia ya seperti itu, Afrika ya di situ, itu sebenarnya tidak bisa, kayak gitu ya, langsung kita bilang seperti itu. Pasti ada proses yang sebelumnya terjadi, dinamika yang terjadi sampai terbentuk bumi yang sekarang kita lihat saat ini. Baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini mungkin menjadi yang menggelitik di pikiran kita ya. Di mana kira-kira bumi kita itu berada? Gitu ya. Nah, ini kira-kira ya. Nah, yang jelas kalau bahasan paling sederhana ya di alam semesta ya. Jadi bumi itu sebenarnya nggak sendirian. Jadi bumi memiliki terdapat di dalam satu sistem yang berkaitan, yang dimana bumi itu tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Yang kita sebut sebagai alam semesta nantinya, bahasa Inggrisnya universe. Nah, proses yang ada di bumi, kalau kita sudah tahu dia berada di alam semesta, pasti akan sedikit banyak terpengaruh oleh proses yang terjadi di alam semesta. Ya kalau kita sebagai tadi misalkan kita bikin rumah ya, nah rumah kita ditanya dulu nih ada di mana? Rumah kita ada di kecamatan A atau di desa A. Ya. Pasti mau nggak mau nanti kondisi rumah kita juga akan dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di sana, misalkan listriknya, kemudian nanti bulanan apa namanya bayar sampahnya atau airnya gitu ya. Kita mau masang pipa air kemana, misal kabel listrik gimana, terpengaruh oleh peraturan yang ada di sana atau sistem yang ada di suatu daerah gitu. Nah sama juga kalau kita punya bumi, nah kita harus tahu dulu bumi ada di mana. Kalau kita sudah sepakat bumi ada di alam semesta, maka kita harus tahu juga sistem yang terjadi di alam semesta itu seperti apa. Nah masalahnya alam semesta kan cukup luas ya. Apakah manusia sama saat ini sudah bisa merumuskan lah sistem alam semesta hingga 100% mungkin. Nah, menurut saya pribadi mungkin masih belum kayak gitu ya. Mungkin masih banyak sekali hal yang belum diketahui manusia hingga saat ini. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana kira-kira alam semesta terbentuk ya? Nah, ini gambar ilustrasi galaksi. Nah, sebenarnya banyak sekali teori. Banyak sekali teori. Mungkin di sini saya tidak akan membeberkan teori ya, karena itu bisa dibaca di buku atau bisa ditanya ke dosen atau ke gurunya atau bisa cari di YouTube ya. Tapi yang jelas banyak sekali teori dan tiap teori itu memiliki logika masing-masing gitu ya. Jika saya disuruh membandingkan, ya mungkin benar untuk teori A bisa salah untuk teori B atau benar teori B bisa salah dengan teori A. Nah itu sangat banyak sekali. Silakan nanti mungkin teman-teman bisa mengeksplor sendiri dan mungkin bisa didiskusikan kayak gitu ya hari ini teori-teori pembentukan alam semesta. Nah mungkin dari sekian banyak teori yang paling terkenal ya, ini bukan yang paling benar mungkin, tapi yang paling terkenal adalah The Big Bang Theory. Jadi alam semesta dibentuk oleh letusan Big Bang yang terjadi kurang lebih 13,7 miliar tahun yang lalu, kayak gitu ya. Jadi ada ledakan besar, kemudian menghasilkan debu yang berhamburan di angkasa sana, lama-kelamaan akan menyatu kembali menjadi galaksi, menjadi tata surya, dan menjadi planet-planet seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya dari teori Big Bang ini, alam semesta yang beraneka ragam ini terbentuk melalui satu singularitas, kemudian mereka meledak, berpecah-pecah, membuat suatu sistem yang saling terkait hingga terjadi galaksi atau universe yang kita lihat saat ini, gitu ya, atau alam semesta yang kita lihat saat ini. Nah, ini merupakan teori yang paling terkenal mungkin seperti itu. Nah, artinya apa kalau kita punya Big Bang sebenarnya? Bukan masalah dia bagaimana terjadinya, tapi kita bisa mengetahui bahwa ya di alam semesta bukan hanya ada bumi, karena Big Bang kan meledak kan, pasti ada banyak tuh.
Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang komposisi kimianya A, ada komposisinya B. Jadi bumi itu tidak sendirian dan setiap bagian di dalam alam semesta ini sangat unik. Mereka memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah ini kira-kira kalau kita coba lihat ya, timeline membutuhkan dari proses Big Bang di sini setelah ledakan dahsyat itu. Nah, kita bisa melihat beberapa menit setelah Big Bang ini mulai debris-debrisnya atau pecahan-pecahannya mulai terkonsolidasi di sini, kemudian beberapa juta tahun mulai menyatu menjadi galaksi-galaksi ya. Oke, galaksi-galaksi karena adanya kondisi fisika kimia tertentu sehingga mereka menyatu sebagai galaksi-galaksi. Nah, kemudian galaksi-galaksi ini di dalamnya terdapat planet-planet yang mereka mengitari satu pusat yang kita sebut nanti sebagai star atau bintang. Kalau di tata surya kita kan matahari bintangnya. Kayak gitu ya. Jadi ada galaksi, nanti ada sistem tata suryanya. Setiap sistem tata surya memiliki satu bintang. Kayak gitu ya. Nah, bumi ini terdapat di dalam satu sistem tata surya yang berbeda dengan yang lainnya. Kayak gitu. Kurang lebih di sini kira-kira di 9 miliar tahun setelah Big Bang. Kayak gitu ya. Oke, 9 miliar tahun setelah Big Bang. Jadi prosesnya cukup lama dari dia meledak hingga jadi sistem tata surya kita itu cukup lama. Nah, kemudian setelah planet-planet ini terbentuk mengitari bintangnya, ini mulai menjadi planet yang mature ya, yang apa namanya? Sempurna kayak gitu ya. Hingga kita punya planet bumi saat ini. Nah, kedepannya kalau misalkan menurut teori Big Bang, kalau kita putar kan kita akan memiliki cycle kayak gitu ya. Kalau dia awalnya jadi satu, pecah-pecah, sekarang sudah mulai menyatu lagi ya menjadi galaksi, menjadi tata surya, lama-kelamaan kita akan menyatu lagi. Oke. Menyatu lagi, oke, dengan sistem tata surya kita, buminya sudah nggak stabil, menjadi panas lagi, dan itu diperkirakan akan menjadi akhir dari alam semesta ya. Ini prediksi saja ya itu tapi. Ya, tapi yang jelas kalau kita lihat dari sini, bumi kita itu ya kalau kita bandingkan berada di dalam sistem tata surya sendiri berada dalam sistem galaksi, galaksi sendiri berada dalam satu sistem universe atau alam semesta ya. Jadi bumi ini ya kalau kita bayangkan apa namanya kompleksitas di dalam buminya sendiri ya nggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan kompleksitas di alam di luar sana kayak gitu ya. Jadi kalau kita masih di dalam buminya sendiri masih ribet ya, ya kita coba bayangkan aja di luar sana kayak gimana gitu. Baik, itu kira-kira pengantarnya. Nah, ini ya kalau summary-nya dari Big Bang teori, kita punya Big Bang di sini terbentuk bintang-bintang. Oke, ini matahari kita. Nah, bumi awalnya seperti ini karena masih panas ya. Awalnya berupa magma yang keluar seperti ini ya, tererupsikan menjadi aliran lava seperti ini. Setelah beberapa miliar tahun, kemudian baru mendingin dan sekarang dominan tertutup oleh air laut seperti ini. Jadi ini proses yang membutuhkan waktu yang lama dan bertahap, nggak bisa langsung. Nah ini sama juga dari Big Bang teori kita punya urutan-urutan seperti ini. Bumi pada awalnya panas, kemudian mendingin seperti ini, hingga kondisinya stabil dan bisa ditinggali makhluk hidup seperti ini. Baik. Nah, kemudian ilmu kemudian berkembang ya. Setelah kita tahu bagaimana universe terbentuk, alam semesta terbentuk, bumi terbentuk, kemudian di dalam buminya sendiri kemudian berkembang. Setelah bumi itu mulai memadat, mulai apa namanya stabil, sampai saat ini, sampai manusia hidup saat ini terjadi proses apa saja di dalam bumi itu sendiri. Oke. Maka dari itu ilmu mulai berkembang dengan cara meneliti batuan-batuan yang ada di bumi karena batuan merupakan bagian yang memang sudah ada sebelum manusia ada, gitu ya. Sehingga itu menjadi clue yang paling ini ya, yang paling akurat untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Nah makanya dibuat urutan-urutan seperti ini ya. Kita memiliki beberapa umur kalau misalkan
yang pernah dengar di dalam kuliah geologi ya, ada umur jutaan tahun, kemudian puluhan ribu tahun. Nah, itu adalah hasil dari studi ini, bahwa manusia pengen mengerti kira-kira fenomena-fenomena yang terjadi di dalam bumi itu ada berapa kali sih dari batuan-batuan yang ada diteliti, ketemunya umurnya ya angkanya jutaan tahun gitu. Percaya percaya atau tidak, ya itu dari data sains memang ada ditemukan umur-umur angkanya sekian. Masalah kita pernah hidup di sana kan beda beda masalah ya, tapi dari data batuan memang ditemukan umur-umur seperti ini. Makanya mulai di-track nih dari umur 4,6 juta tahun dari bumi pertama kali membeku sampai 0, artinya saat ini itu terjadi proses apa saja. Seperti ini. Mulai adanya kehidupan pertama, artinya ditemukan fosil pertama kali. Kemudian ada dinosaurus di sini ya, hingga ke kehidupan manusia. Ini bisa ditemukan dari lapisan-lapisan batuan yang ada di bumi seperti itu. Ya seperti kita kalau misalkan ini ya, misalkan baca buku gitu ya. Kalau kita miringkan buku kita, itu kita bisa tahu mana halaman pertama, mana halaman terakhirnya. Karena di tiap lembar halamannya ada angkanya kan, 1, 2, 3 sampai halaman terakhir. Dan angka itu tidak bisa kita rubah. Nggak bisa dari halaman 1, 2, 3 balik ke satu lagi, nggak bisa. Pasti habis itu 4, 5, 6. Nah, sama juga lapisan-lapisan batuan seperti itu. Dia memiliki satu timeline yang unik, nggak bisa dirubah. Artinya kalau dia terendapkan di umur geologi itu, maka dia akan menjelaskan fenomena yang akan terjadi di masa itu seperti itu. Nah, maka dari itu kemudian diciptakan ini ya, geological time scale. Jadi skala waktu geologi untuk coba menghubungkan sebenarnya proses-proses geologi yang terjadi di suatu tempat dengan tempat yang lain. Misalkan ya, kita memiliki batuan atau apa namanya mineral misalkan di tempat A umurnya 100 juta tahun yang lalu, 100 juta misalkan umurnya. Kemudian di tempat B yang jaraknya jauh, misalkan di Eropa sana, kita nemu batuan juga yang umurnya sama 100 juta. Gitu. Artinya batuan tersebut memiliki umur yang sama. Gitu. Artinya mereka terbentuk pada waktu yang sama. Harusnya peristiwa yang terjadi itu sama gitu, di waktu itu. Kayak gitu. Kemudian kita coba bandingkan peristiwanya. Oh ternyata batuan yang pertama adalah batuan beku. Gitu. Jadi dari magma yang membeku. Kemudian yang di Eropa sana ternyata batuan sedimen. Dari proses sedimentasi. Nah berarti kita bisa mengatakan 100 juta tahun yang lalu gitu, di daerah sini di Indonesia, nah itu ada gunung berapi misalkan. Karena yang ditemukan batuan beku misalnya. Tapi di Eropa sana tidak ada gunung berapi, adanya sedimentasi misalkan. Nah, sehingga kita bisa melingkan itu dengan timeline yang sama di waktu yang sama, ada proses apa yang terjadi di sana. Nah, seperti juga kita gini aja deh. Kita sekarang sedang berdiskusi ya di Geoakademi hari ini, tanggal 28 Juli 2021, oke, jam 3 sore. Nah, di tempat yang lain, di tanggal yang sama, misalkan di Inggris sekarang. Sekarang misalkan ada pertandingan Manchester United kayak gitu ya, lawan Chelsea misalkan. Nah, di 20 tahun ke depan kita bisa mengatakan dulu waktu saya belajar Geoakademi di 28 Juli 2021 itu bertepatan dengan pertandingan sepak bola yang ada di sana. Artinya dengan timeline yang sama kita bisa mendefinisikan kejadian yang berbeda di waktu yang sama seperti itu. Nah, maka jangan heran ya kalau misalkan berbicara tentang geologi pasti berbicaranya jutaan tahun. Karena proses-proses ini ya nggak bisa kita bentuk dalam waktu yang singkat seperti itu. Baik. Nah, ini adalah gambaran secara umum ya, bahwa bumi itu terus berkembang seperti yang saya mention di awal, tidak langsung seperti ini ya, tidak langsung dengan kondisi yang saat ini kita lihat, tapi berawal dari satu kontinen yang utuh seperti ini yang kita sebut sebagai Pangea, kemudian berpecah-pecah menjadi yang saat kita lihat saat ini. Nah, ini mungkin lebih detailnya akan kita bahas di volume ketiga ya, ketika kita bahas tektonik lempeng. Nah, bumi pada awalnya seperti ini, merah ya, karena dia masih panas, hingga saat ini kita sebut sebagai planet biru, karena memang dominasinya air. Gitu. Nah, seperti ini juga kehidupan juga awalnya dari laut, hingga sekarang ke darat. Artinya apa yang kita bisa dapatkan dari gambar ini misalnya, bumi itu tidak statis ya, bumi itu sangat berkembang sekali, dinamis.
Artinya proses yang kita bisa pahami saat ini belum tentu kita bisa pakai seterusnya gitu. Artinya ketika ilmu yang kita dapatkan saat ini belum tentu juga kita bisa aplikasikan di masa-masa mendatang. Sangat tergantung dari proses geologi apa atau proses bumi apa yang terjadi di masa depan. Kayak gitu ya. Nah, tapi proses yang terjadi saat ini kayak gitu ya, itu mungkin bisa menjadi clue, kayak gitu, menjadi clue terhadap proses-proses yang terjadi di masa lalu kayak gitu ya, karena sudah pernah terjadi. Makanya di dalam geologi ada istilah the present is the key to the past. Jadi apa yang kita lihat saat ini itu bisa menjadi clue atau kunci untuk kita menjelaskan masa lalu kayak gitu ya. Kalau kita punya batuan beku kayak gitu ya misalkan. Nah, kita lihat saat ini kan ada gunung Merapi meletus, itu kan menghasilkan batuan beku. Artinya kalau kita menemukan batuan beku yang umurnya tua, kita bisa mengatakan dulu di sana ada gunung Merapi. Gitu. Kira-kira ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi, di mana bumi kita berada sebenarnya? Nah, ada yang mungkin sering naik gunung ya, sering naik gunung atau camping, biasanya kita melihat galaksi Bima Sakti di sini atau Milky Way nama lainnya. Kalau punya kamera bagus, itu bisa memperpotret ya dengan sangat indah sekali seperti ini. Nah, kira-kira ini ya tempat kita berada sebenarnya. Sistem tempat kita berada. Bumi sebenarnya berada di dalam sistem galaksi Bima Sakti. Nah, nanti ada lagi tetangga kita Andromeda gitu ya dan lain sebagainya. Itu bisa dicari. Intinya apa ya? Kita bisa lihat ya bahwa yang putih-putih ini yang kita lihat seperti bintang ini ya ini merupakan satu sistem tata surya sendiri. Artinya apa? Ya kita hanya sebagian kecil sebenarnya dari kelompok kumpulan-kumpulan tata surya yang ada di dalam sistem galaksi ini. Ya kalau kita coba nanti lihat ya, sebenarnya bumi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya di dalam sistem galaksi. Gitu. Nah, ini untuk Milky Way ya. Nah, kayak gini ya kira-kira ya. Ini adalah posisi bumi di dalam sistem galaksi Bima Sakti. Kita bisa bayangkan ya, berapa kecilnya kita gitu ya. Bumi aja yang mungkin nggak setiap orang, saya sendiri aja belum pernah mengelilingi bumi sampai semuanya saya pijak tanahnya belum pernah. Nah, artinya sebesar itu bumi kita. Nah, kalau kita bandingkan ya bumi yang sebesar itu sangat kecil sekali di dalam sistem galaksi kita. Ya artinya apa? Ya pengetahuan manusia ya itu masih terbatas sekali di dalam bumi. Apalagi untuk menjelaskan sistem galaksi yang seluas ini. Nah, ini adalah sistem tata surya kita, solar system. Kembali lagi ya, setiap solar system atau tata surya memiliki pusatnya, yaitu adalah bintang. Kalau di dalam tata surya kita sebut sebagai matahari. Gitu. Jadi pusat kehidupannya ada di sini. Pertama, dengan adanya bintang, planet-planet tidak akan terlepas. Artinya mereka terus berputar di dalam orbitnya. Gitu. Ada jalannya sendiri-sendiri, seperti trek lari ya. Dia larinya ya tetap muter di sini, nggak mungkin bumi pindah ke trek lari Jupiter gitu. Jupiter balik ke trek larinya bumi kayak gitu ya. Pasti akan kacau kayak gitu. Jadi dengan adanya bintang ini, matahari ini, kehidupan tetap terjaga. Bayangkan kalau misalkan mataharinya nggak ada, ya buminya pasti akan kemana-mana nih. Sekarang aja kondisi cuaca sedang dingin ya di daerah Indonesia bagian selatan pada umumnya di selatan ekuator karena apa? Matahari kita sekarang ada di utara. Makanya di Eropa kan sama di Amerika sedang musim panas ya. Mataharinya ada di utara bumi sehingga yang di selatan tuh nggak dapat sinar matahari yang lebih banyak. Makanya di sini lebih dingin daripada biasanya. Nah, itu cuma berbeda berapa ya? 23 berapa ya? 5 derajat mungkin ya. Nggak signifikan lah, tapi efeknya sangat besar sekali terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di sana. Apalagi kalau misalkan buminya itu keluar dari tracknya, kalau nggak ada bintangnya. Itu akan sangat berbahaya sekali. Nah, ini adalah planet-planet yang menjadi keluarganya bumi ya. Kita punya Merkurius, Venus, bumi planet ketiga di sini. Kemudian Mars, di sini ada asteroid belt di sini. Kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini adalah keluarga dari bumi dengan induknya adalah matahari. Nah, kalau dibandingkan ya, kita coba bandingkan. Nah, bumi itu di 4 planet pertama dari Merkurius, Venus, dan Mars itu memang ukurannya lebih besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan planet-planet yang setelahnya yang disebut sebagai gigantic planet seperti Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter itu sangat kecil sekali seperti ini.
Apalagi kalau kita bandingkan ya seperti ini dengan planet-planet yang lain yang ada di galaksi atau tata surya yang lain. Nah, bumi mungkin masih besar seperti ini ya dibandingkan dengan Merkurius, Mars, Venus. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang lain seperti ini, Jupiter misalnya, kecil sekali ya. Nah, Jupiter kalau dibandingkan dengan planet yang lain seperti ini, Wolf, Sun, Sirius, Sun matahari kita, nah, kecil sekali gitu. Jupiter padahal. Bayangkan bumi taruh di mana di sini, nggak kelihatan ya. Nah, Sirius sendiri kalau dibandingkan dengan planet yang lain, Aldebaran misalkan, nah, ini kecil sekali seperti ini. Bayangkan bumi taruh di mana lagi, gitu, nggak kelihatan lagi. Kemudian Aldebaran yang besarnya seperti ini bandingkan Jupiter. Nah, bandingkan ini Betelgeuse, ini kecil sekali gitu ya. Nah, ini yang terakhir bandingkan dengan Canis Majoris di sini. Nah, bumi mau ditaruh di mana nggak kelihatan. Artinya bumi kita sangat kecil sekali gitu. Kita bandingkan dengan planet-planet yang ada di universe ini. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita bandingkan ya. Jadi kecil sekali ini bandingkan dengan matahari. Bumi itu kecil sekali gitu. Nah, artinya apa? Ya kita yang sudah lama tinggal di bumi, dengan bumi yang kecil sekali aja pun masih belum sepenuhnya memahami tentang bumi kita. Kayak gitu ya. Belum sepenuhnya memahami tentang bumi kita. Apalagi kita memahami sistem tata surya kita. Gitu ya. Makanya di sini yang bisa kita ambil hikmahnya ya, manusia ya nggak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan alam semesta. Gitu ya. Ya kita makanya di dalam hidup bersama alam kita harus menghargai alam, harus menjaga alam sebisa mungkin gitu ya. Dan terus berkembang keilmuannya. Tidak serta-merta yang kita dapatkan hari ini itu bisa kita pakai seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian di mana bumi manusia berada kayak gitu ya. Tempatnya manusia berada. Nah, ini buminya aja kecil apalagi manusianya gitu ya. Kalau kita bayangkan ya buminya aja sudah kecil apalagi manusianya. Artinya kembali ke pribadi kita ya kita tinggal di planet yang sangat kecil sekali kalau kita bandingkan dengan yang lainnya. Apalagi kita manusia yang jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan bumi. Gitu. Nah itu mungkin menjadi ini ya renungan masing-masing gitu. Baik, nah ini coba saya lanjutkan sedikit lagi. Nah kalau kita lihat ya, kita bandingkan planet-planet yang ada di dalam tata surya kita dari yang dekat dengan matahari dengan yang jauh dari matahari seperti ini. Yang dekat tadi ukurannya lebih kecil-kecil ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kemudian yang jauh tadi Jupiter, Saturnus, Uranus itu lebih besar. Nah, ukuran-ukuran ini sebenarnya merepresentasikan apa kandungannya. Nah, ini yang kecil-kecil, ini kebanyakan mengandung rock dan metal, batuan dan logam seperti itu. Sedangkan yang besar itu ukurannya besar, tapi isinya gas semua gitu. Nah, densitasnya lebih besar yang ini densitasnya lebih rendah gitu ya. Rotasinya lebih pelan, ini lebih cepat ya karena dia ringan ya. Ini biasanya tidak memiliki ring. Kalau di sini memiliki ring seperti Saturnus seperti ini ya. Oke. Nah, di sini biasanya sedikit satelitnya atau bulan gitu. Di sini banyak sekali bulannya. Oke, di sini medan magnetnya lebih rendah atau hampir tidak ada, di sini kuat. Nah, sebenarnya ukuran ini mencerminkan tadi, pertama jaraknya. Yang dekat dengan matahari, gaya tariknya semakin besar ya. Gaya tariknya semakin besar terhadap bintangnya. Artinya apa? Ya, kalau dia gaya tariknya besar, maka dia kompresinya atau dia ditekannya lebih banyak. Artinya dia lebih padat. Ya. Lebih padat, artinya lebih banyak sekali material-material yang kita temui di sana seperti batu dan logam seperti itu. Nah, sedangkan yang jauh, ya ini dia mengembang kayak gitu ya. Tarikannya nggak terlalu gede, makanya dia lebih mudah mengembang. Ya, seperti kalau kita bikin apa ya, bikin kue, kalau kita kebanyakan naruh pengembang kuenya di sana, maka kuenya akan besar, tapi isinya gelembung semua gitu ya. Kalau kita potong atau kita bawa itu ringan. Nah sama juga kalau di sini ini tarikannya lebih karena posisinya lebih jauh, tarikannya lebih lebih uh, lemah daripada yang di sini, maka apa namanya dominasinya adalah gas dan densitasnya rendah di sini. Makanya ukurannya besar. Nah kita beruntung sebenarnya, bukan masalah dia gas atau metalnya. Kita beruntung berada di posisi ketiga, bukan di posisi keempat atau posisi kelima mungkin. Oke. Karena di posisi ini sangat ideal. Kita memiliki gas, memiliki air, memiliki rock, memiliki metal, batuan metal ya. Artinya kita memiliki semua. Kalau mungkin kita bergeser ke depan sedikit ke Venus ya, mungkin hampir gak ada gasnya gitu ya. Mungkin banyak kan nanti magma,
batuan, metal aja yang ada di sana. Manusia nggak bisa hidup di sana. Kalau kita bergeser sedikit mungkin ke Mars atau mungkin dekat dengan Jupiter, ya mungkin lebih banyak gasnya gitu ya. Batuannya nggak bisa dipijak tuh. Gitu. Batuannya hampir sulit terbentuk di sana. Gitu. Nah itu menjadi keuntungan. Memang sudah ditakdirkan bumi kita ada di posisi ketiga gitu ya. Nggak usah protes, Pak Mas pengennya di posisi pertama nih biar menang. Gitu. Jangan protes seperti itu. Jadi memang di posisi ketiga ini posisi paling ideal untuk menghasilkan ya yang kita nikmati saat ini kayak gitu. Baik. Nah, ini bumi saat ini ya. Kalau kita coba bedah nanti di volume kedua di hari Jumat ya tentang struktur internal bumi. Nah, tapi sebenarnya secara umum bumi itu dibagi seperti ini ya. Kita mengenal nanti adanya atmosfer bagian tempat udara kita bernafas di atas permukaan bumi kita sebut sebagai atmosfer. Kemudian geosfer. Nah, geosfer adalah bagian yang dari permukaan bumi ke dalam kayak gitu ya. Batuan, magma yang tadi, rock, metal seperti itu ya. Kemudian biosfer. Nah, biosfer adalah bagian yang sifatnya dia hidup di atas permukaan bumi. Gitu ya. Jadi nanti ada manusia, kemudian hewan, tumbuhan gitu ya, yang menyusun biosfer ini. Kemudian hidrosfer. Nah, hidrosfer adalah air ya. Jadi air merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan biosfer ini. Kayak gitu. Kemudian kriosfer, ini adalah es. Gitu ya. Nah, di versi yang lain juga dibagi lagi berbeda. Di sini ada yang kita sebut sebagai antroposfer. Jadi manusia itu dibedakan dari hewan dan manusia di sini sebagai biosfer. Jadi mereka dibagi lagi menjadi antroposfer karena manusia bukan hanya hidup, tapi manusia itu bisa merubah atau bisa menjaga buminya. Jadi pilihan mau merubah atau menjaganya. Jadi dibagi sendiri ya menjadi antroposfer. Ya kita memanfaatkan bumi, kemudian juga apa namanya sedikit banyak mempengaruhi bumi juga gitu ya, dengan ini misalkan menggunakan kendaraan bermotor kayak gitu ya, itu juga mempengaruhi bumi kita pastinya. Baik, nah ini mungkin soal terakhir ya. Jadi setelah kita coba memberikan pengantar ya paparannya, ternyata bumi kita itu sangat kecil sekali. Nah, mungkin dari sisi yang lain kita bisa menganggap bahwa apa ya kita nggak ada apa-apanya di dalam alam semesta. Artinya manusia masih banyak sekali yang belum tahu kayak gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita melihat suatu opportunity di sini atau kesempatan ya bahwa masih banyak sekali ruang atau kesempatan bagi kita untuk mengeksplor bumi ini gitu ya. Karena kita banyak sekali belum tahu, artinya ya banyak sekali kesempatan untuk mempelajari bumi ini. Mungkin di dekat rumah kita sendiri pun kita ada bukit, ada gunung, ada apa ya, ada sungai yang selama ini kita sering melewati, kita tahu, tapi kita nggak tahu pembentukannya seperti apa gitu ya. Atau nanti peran terhadap kehidupan yang ada di atasnya tadi biosfer hidrosfernya seperti apa kayak gitu. Nah, itu mungkin kita sendiri belum tahu, saya sendiri mungkin belum tahu gitu. Artinya yang bisa kita mulai dari yang paling dekat. Misalkan di belakang rumah kita ada sungai. Nah, sungai ini sumber airnya dari mana gitu ya. Dari mata air sana. Nah, agar kualitas airnya bagus ya kita harus menjaga sumber mata airnya misalkan. Atau misalkan rumah kita ada di atas batuan apa nih? Kalau terjadi gempa bumi seperti apa kira-kira? Nah, itu kan bisa kita coba pelajari saat ini. Oke, jadi masih banyak banyak ini ya, banyak kesempatan untuk kita untuk mengeksplorasi. Maka dari itu di sini Geostoria mencoba mengundang ya teman-teman di sini untuk berdiskusi kira-kira apa sih yang ada di sekitar kita yang bisa kita coba pelajari sebetulnya. Mungkin nanti kita masuk ke diskusi. Oke, baik Mas Tugas, mungkin itu ya paparan dari saya. Ya, terima kasih Mas Firman atas paparan terkait awal-awal pembentukan bumi nih, bagaimana terjadinya, lalu kenapa bumi berada pada posisi sekarang. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Mas Firman. Nah, mungkin di sini dari teman-teman ada yang uh, ingin ditanyakan terkait pembentukan bumi itu sendiri. Silakan. Bebas, kita diskusi aja, nggak usah terlalu kaku lah. Iya, bisa mulai. Silakan, Mbak Dewi Ontro mungkin, atau Mas Giyotirta, atau Mbak Hindun, atau Muhammad Jidran Namrullah, atau Mbak Vira. Ini ada yang ingin ditanyakan terkait uh, masalah
bumi ini? Bagaimana pembentukannya, atau ya mungkin ada unek-unek yang mungkin ingin ditanyakan terkait fenomena kebumian? Mbak Mungkin Fai? ini ya, Mas Tugas ya, Gimana? sebelum nanti sambil menunggu pertanyaan mungkin, Ya, ini menarik ya, nanti mungkin teman-teman bisa browsing ya, apa namanya, beberapa teori tentang pembentukan alam semesta, teori pembentukan bumi, nanti coba di ini ya, di resapi masing-masing, silakan ditentukan ya, kira-kira nanti mana teori yang paling serak, kira-kira. monggo silakan. Santai aja, santai aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, feel free untuk bertanya. Mungkin ingin bertanya kenapa kok ada gunung, kenapa kok ada eh, angin atau apa, mungkin. Mungkin Mas Tugas ada yang mau didiskusikan? Oh ya, kalau saya pribadi ini Mas, eh gimana ya, terkait yang paling menurut saya perlu saya cari jawaban itu kepunahan-kepunahan makhluk-makhluk hidup terdahulu ini Mas. Nah, itu apakah berkaitan dengan proses pembentukan bumi itu sendiri, atau bumi sudah terbentuk secara sempurna baru mereka mengalami kepunahan-kepunahan itu? Dan faktor yang biasanya utama menjadi penyebab kepunahan itu apa? Ya menarik ya. Jadi sebenarnya kepunahan itu dari riset yang dilakukan atau dari buku-buku yang merasa saya baca sendiri, mungkin teman-teman bisa kasih insight yang lainnya, bahwa didapatkan dari data hilangnya endapan makhluk hidup di masa itu, di lapisan itu. Misalkan kita menemukan lapisan-lapisan, ada fosilnya, terus tiba-tiba di satu lapisan tertentu hilang fosilnya, kayak gitu ya. Kemudian itu di state sebagai adanya kepunahan atau adanya hilangnya makhluk hidup di masa itu. Nah, kalau dari situ kan kita sudah tahu bahwa kita nggak bisa menyaksikan sebenarnya event yang terjadi sebenarnya seperti apa. Artinya kita nggak bisa jam ke waktu itu melihat apa yang terjadi, kan nggak bisa. Kita hanya berdasarkan itu. Artinya apa? Ya kalau sebelumnya sudah ada endapan-endapan, artinya apa? Buminya sudah bisa ditinggali kalau pertanyaan tadi Mas Uges ya. Artinya buminya sudah mendekati sempurna lah. Tapi ada proses-proses tertentu yang bisa memengaruhi kondisi makhluk hidup yang ada di sana. Gitu. Mungkin menurut buminya sendiri itu nggak terlalu signifikan prosesnya, seperti gunung erupsi yang ada di Siberia ya, contohnya, yang dikenal sebagai Siberian Trap, itu kurang lebih di Jurassic kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nanti dikoreksi. Ada kepunahan massal di masa itu karena aktivitas erupsi gunung berapi yang sangat besar sekali. Kayak gitu. Nah, mungkin dari buminya sendiri, buminya itu nggak masalah, memang dia tugasnya ya mengerupsikan gunung berapi ya gitu ya. Kalau makanya ditahan kan juga berbahaya. Tapi di waktu itu kondisi makhluk hidupnya mungkin masih belum sempurna, sehingga dengan adanya gunung erupsi itu mereka nggak kuat, akhirnya mati. Tapi kan kalau kita lihat ya harusnya logikanya kalau dia punah maka nggak ada yang tersisa. Tapi yang kenyataannya di masa-masa setelahnya itu ada lagi makhluk hidup yang survive. Artinya apa? Kemudahan mungkin terjadinya tidak secara global mematikan seluruh makhluk hidup, tapi ada beberapa spesies yang bisa bertahan. Dan itu masih berlanjut di risetnya kalau misalkan hanya berdasarkan dari data geologi. Sekarang lagi berkembang juga dari data paleomagnetik, artinya kita bisa mengamati kondisi saat itu dari sisi magnetiknya, ya, iklimnya mungkin atau dari cuacanya. Gitu. Cukup memberikan saya insight baru lah terkait kenapa ada kepunahan. Soalnya kan kalau kita lihat nih, makhluk hidup zaman dahulu karena itu lebih besar dari kita kan. Nah, ya. harusnya mereka lebih kuat dong secara fisik, secara fisik lah. Harusnya mereka lebih kuat, harusnya mereka bisa bertahan. Nah, tapi kenapa kok mereka bisa punah sehingga kita bisa lihat fosil-fosilnya yang ada sekarang gitu, seperti itu.
Ya, cuman itu sih yang saya ingin tanyakan. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait, ya bisa juga terkait kepunahan-kepunahan atau yang lain. Di sini ada yang dari umum, maksudnya belum pernah belajar terkait kebumian nih. Ada gak kira-kira di sini? Boleh. Mas Gio itu, Gio Bayu Tirta ya. Ini Mas Gio ini Halo Mas Gio. tambang minyak ya Mas Gio. Oh ya, sekedar info nih teman-teman. Jadi mungkin yang baru masuk ya dari beberapa teman di sini. Geostoria ini komunitas yang mewadahi terkait diskusi kebumian, Pak. Arahnya lebih ke situ. Kita di sini mewadahi nanti ada beberapa model diskusi kayak yang kemarin baru kita laksanakan itu expert talk, yaitu kita berbicara terkait hal yang berkaitan dengan saintis, terkait data, terkait penelitian. Nah itu kita bahas di expert talk. Biasanya itu diadakan ketika uh, ada info yang bisa kita gali lebih dalam nih. Kayak kemarin kita membahas bagaimana uh, kawah ijen atau bagian sulfurnya kawah ijen itu terbentuk. Nah, itu ada di YouTube-nya kita nih. Coba dilihat di Geostoria. Atau beberapa waktu yang lalu kita membahas bagaimana kerajaan Belambangan ya Mas Firman ya. Iya. Ya, Belambangan tuh awal-awal mulanya seperti apa. Kita membahas bagaimana peradaban pada masa dahulu itu terkait kondisi bumi itu bagaimana. Biasanya kan manusia itu pasti menyesuaikan kondisinya dengan keadaan alam sekitarnya. Nah, jadi perlu kita gali lagi deh kondisi zaman dulu tuh seperti apa sih pada kerajaan Belambangan awal-awalnya tuh seperti apa. Seperti itu. Ya lumayan bisa memberikan kita banyak info lah ya di sini. Jadi kita bisa saling diskusi atau saling bertukar informasi. Mungkin kalau ada yang ini ya ingin ngebahas apa gitu bisa DM ya di Instagram di story Mas Gus ya. Ya Nanti benar-benar. kita fasilitasi. Langsung aja foto foto di tempat. Oh, Mas bahas ini dong terkait batuan ini atau fenomena ini atau apa, gampang aja. Langsung tag Geostoria. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Hindun ini mungkin atau Mas Jidan. Mas Jidan ini kalau nggak salah dari angkatan berapa ya? Oh 20. Ya ini dari pendidikan geografi kalau nggak salah ini Mas. Adik kelas saya ini Mas. Mungkin ada yang Mbak Faida tuh mungkin ada yang ditanyakan. Ya mungkin ini ya mungkin jika belum ada pertanyaan mungkin ini menjadi ini ya salah satu bekal untuk teman-teman di setelah ini di kuliah atau di apa. Saya tertarik dengan bagaimana sebenarnya bumi itu berevolusi. Yang awalnya tadi kan dari satu ini ya, satu bagian yang utuh dari Big Bang meledak. Artinya apa ya? Dia harusnya satu bagian. Gitu. Tapi sekarang banyak sekali jenis-jenisnya. Ada yang kerak benua, kerak samudra, ada air, ada udara, ada gas seperti itu. Nah itu pembentukannya seperti apa? Kira-kira apakah duluan air ada terlebih dahulu atau batuan terlebih dahulu atau kerak samudra dulu atau kerak benua dulu gitu ya. Jadi diversity yang ada di bumi itu saya pribadi masih mencari jawabannya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa tertarik ya untuk menanyakan itu pada dirinya sendiri atau pada
dosennya atau pada gurunya atau pada temannya, itu menarik untuk bahan diskusi selanjutnya. Nah, ini sebenarnya pertemuan ini nanti akan nyambung ya ke ini ya. Tadi Mbak Faida terus kayaknya masih menyimpan pertanyaan ini. Untuk pertemuan selanjutnya di hari Jumat, kita akan membahas mengenai struktur internal bumi. Artinya apa? Setelah kita tahu pembentukan bumi, kita sekarang akan mempelajari kira-kira isi dari buminya seperti apa. Kalau kita bikin kue ya, kita sudah bikin kuenya, kita jual. Nah, orang pasti akan tanya, ini dalamnya apa isinya? Isi kacang, coklat, atau stroberi atau apa gitu. Harus kita jelaskan di dalam bumi itu isinya apa. Karena nanti sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap apa yang ada di permukaannya. Karena kita tinggal di permukaannya seperti itu. Baik, Mas Ugas. Iya, siap. Gak ada yang tanyakan nih, beneran. Nanti nyesel loh. Karena ya kita tahu ya, bumi itu kata Mas Firman dinamis. Apa yang terjadi sekarang bisa jadi berubah lagi ke depannya. Seperti itu. Jadi nantikan Geoakademi berikutnya, insya Allah hari Jumat di jam yang sama ya Mas, jam 3. Ya, jam 3. Siap. Jadi sebagai di sini sebagai moderator menyimpulkan bahwa bumi itu ya belum pasti ya. Secara teori itu ya banyak, karena teorinya banyak sehingga tidak bisa dikatakan suatu satu kebenaran terkait bagaimana bumi itu terbentuk. Karena ada yang teori Big Bang, ada yang teori pasang surut, ya masih banyak lagi teori-teori yang logikanya juga bisa kita terima, namun secara kepastian masih kita belum ketahui. Nah, akan tetapi dengan hal itu bisa menjadikan kita lebih penasaran bagaimana bumi awalnya terbentuk, apa yang terjadi setelah itu, dan bagaimana proses evolusi bumi itu sendiri sehingga terjadi bentuk bumi yang sekarang. Nah, jadi itu yang mungkin dapat kami dari Geostoria sampaikan untuk pertemuan pertama. Jangan lupa pada pertemuan kedua itu struktur interior bumi. Nah, ini lebih kita kupas lagi. Jadi ketika kita makan jeruk, barusan kita masih membuka saja kulitnya. Nah, nanti kita coba lebih gali lebih dalam bagaimana struktur interior bumi itu sendiri seperti apa. Apakah seperti dikatakan Mas Firman tadi, yang terbentuk tuh air dulu atau batuan dulu? Yang terbentuk itu daratan dulu atau lautan dulu? Nah, kita kan masih belum juga mengetahui nih awal-awalnya terbentuknya bagaimana. Kita nanti akan belajar bagaimana makhluk hidup itu bisa ada di batuan atau fosil-fosil itu terbentuknya bagaimana. Nah, jangan lupa materi-materi yang kita sudah buat sebenarnya juga ada di YouTube nih, kayak seri terkait Geopark Ijen. Nah, mungkin ada yang belum tahu terkait Geopark Ijen. Kita bahas dari awalnya sampai akhir ada di YouTube Geosteria. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Jangan lupa untuk besok hari Jumat kita gabung lagi di sini. Siapkan pertanyaan-pertanyaan ya, biar lebih Ya, menantang bisa gitu. dibaca-baca atau cari Ya, kasus lah. artikel-artikel ya, cari Ya. artikel-artikel yang terkait kebumian Atau itu. nanti yang mungkin skripsinya pengen membahas tentang itu bisa dibahas juga di sini. Ya, banyak kok skripsi yang terkait bumi itu banyak. Nggak cuman. Nanti mungkin yang untuk Geoakademi selanjutnya mungkin dari teman-teman juga bisa menyampaikan jadi pematerinya, itu bisa juga. Ya, benar. Yang ingin disampaikan mungkin. Oke, Mas Gas. Ya, terima kasih juga Mbak Ulfa Majidah sudah memantangi kita di sini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami Geosteria sampaikan. Terima kasih atas
partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator di sini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa ya, hari Jumat kita bertemu lagi di Geo Academy. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.